kita berkata tentang ketidakpercayaan kita tuh lagi kurang ajar sama Tuhan. Jadi dengan mulut yang sama kita bisa kurang ajar sama Tuhan dan menghambat kuasa Tuhan dilepaskan. Tetapi dengan mulut yang sama kita bisa menyatakan aku setuju Tuhan, dan kuasa Tuhan itu dilepaskan. Dimulai dari kekhawatiran saya akan penyakit miom. Jadi saya tuh ada beberapa anggota keluarga yang mengalami miom. Menurut cici saya, kita tuh ada keturunan di miom. Jadi saya mengambil keputusan untuk cek rutin ke dokter kandungan. Setiap 6 bulan sekali aku pasti ke dokter kandungan untuk cek. Nah, Februari 2019 saya cek ke dokter kandungan lagi. Ternyata benar di anak saya ada miom. Dari situ saran dokter untuk pasang chip atau dioperasi. Pilihannya untuk mengangkat miom tersebut. Kalau pasang chip itu cuma mencegah supaya miom itu tidak membesar. Tapi saya dari situ berpikir coba saya ke dokter lain. Jadi saya ke rumah sakit lain untuk memastikan apakah benar saya ada miom, dan ternyata benar saya ada miom. Dari ada miom, setelah saya konsultasi dokter, memang miom itu tidak bisa hilang atau sembuh dengan minum obat. Nah, setelah saya konsultasi, saya pulang, saya berpikir gimana caranya ya. Dari situlah saya memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Saya memperkatakan firman Tuhan kalau saya itu sudah disembuhkan, kalau saya itu sudah bebas dari sakit penyakit. Tuhan Yesus telah menebus saya dengan darah yang mahal. Saya teringat satu firman Tuhan, kalau saya adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, DNA saya dari DNA Kristus. Saya yakin saya sembuh. Dengan begitu saya tidak memiliki rasa kekhawatiran, dan saat kekhawatiran mau datang saya pasti bernyanyi, darahmu bebaskanku, darahmu sembuhkanku. Nah, itu setiap hari saya lakukan. Sampai pada suatu hari di saat saya lagi haid, saya merasa kesakitan yang luar biasa, dan saya ke toilet. Ternyata ada semacam gumpalan daging yang keluar. Saya melihat itu, saya memanggil suami saya, kebetulan suami saya ada di rumah, saya memanggil dia untuk melihat. Ini ada gumpalan daging loh yang keluar dari rasa kesakitan itu. Dan pas suami saya masuk ke toilet dan melihat ada gumpalan daging itu, dia berkata, semua sakit-sakit udah hilang, udah sembuh, disiram lah tuh gumpalan daging, disiram. Dan dia bilang, kamu udah sembuh, udah bebas dari sakit penyakit, kamu gak ada sakit penyakit. Dan saya juga memiliki iman, kalau saya tuh udah sembuh, memang Tuhan tuh udah menebus saya. Tuhan tuh mengasihi saya dengan luar biasa, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal untuk saya. Jadi kalau saya pikir saya tidak beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh, itu sayang. Menurut saya sayang banget, karena darahnya yang dicurahkan itu sangat mahal. Tidak ada harta yang bisa menandingi itu. Dan saya mengambil keputusan, bukan mengambil keputusan, saya memiliki iman. Apapun sakit penyakit saya, kalau saya benar-benar memperkatakan firman, benar-benar saya imanin, saya pasti sembuh. Karena kesembuhan janji firman itu iya dan amin, dan saya pegang itu. Dan setelah itu saya saya pengen cek lagi ke dokter. Saya yakin saya udah sembuh. Nah, saya balik lagi nih ke dokter. Pada saat saya masuk ke ruangan dokter, saya yakinnya saya sudah sembuh. Saya bilang sama dok, saya sudah sembuh dok, saya udah gak ada miom. Nah, dokternya bertanya, Ci Vivin sudah operasi, Ci Vivin ada minum obat? Saya bilang enggak, kalau nggak dioperasi itu namanya mujizat. Nah, mari saya periksa. Pas diperiksa di USG, dokternya bilang iya sudah nggak ada. Terus diperjelas lagi, di USG diperjelas lagi, iya sudah nggak ada miomnya. Dan dokternya bilang, saya dapat mujizat gitu. Ini mujizat bisa hilang. Miom tanpa dioperasi mustahil bisa hilang. Saya merasa saya memang sudah sembuh. Memang saya bilang dokter, Tuhan saya memang dahsyat. Tuhan saya itu penyembuh. Nah, saya dinyatakan sembuh dari miom. Sampai saat ini pun saya masih tetap berjuang memperkatakan firman Tuhan untuk anggota tubuh saya yang lain dan seluruh area kehidupan saya. Saya percaya ada kuasa dalam memperkatakan firman Tuhan dengan iman. Jadi
Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin berpikir, kok pengalaman hidup saya berada di dalam kegelapan ya. Saya mau bilang seperti ini, firman Tuhan berkata, padanya tidak ada perubahan, bayangan pertukaran. Dia menganugerahkan segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Dia Allah yang konsisten dan tidak menyebabkan kegelapan apapun. Jadi kalau hari-hari ini mungkin kita sedang di sini, yuk cek, mungkin salah satu penyebabnya adalah lidah kita sendiri. Kalau saya sakit, saya perlu dicek ke dokter. Apa sih yang menyebabkan saya sakit? Sama juga kalau kehidupan rohani Bapak Ibu sakit, yuk cek apa sih yang menyebabkan. Salah satu yang dicek yang vital adalah lidah. Coba perhatikan apakah lidah kita sudah sejalan dengan firman dan Roh Kudus, sehingga segala sesuatu yang dianugerahkan Bapa yang sempurna itu bisa termanifestasi dalam hidup kita. Jangan-jangan lidah kita sendiri yang membatalkannya. Karena pada waktu kita berdoa, Tuhan tolong supaya anak saya jadi anak yang baik, yang taat, yang dengar-dengeran. Tapi begitu kita ketemu anak kita, dia ngejengkelin kamu nih ya, gak bisa diatur, anak gak berguna. Kemarin saya bilang, kamu ini kurang ajar ya. Jadi kita berdoa supaya anak kita jadi anak yang baik, tapi kita ngomong dengan lidah kita, kamu tuh anak kurang ajar, kamu anak gak bisa diatur. Lidah kita membatalkan apa yang kita minta, Bapak Ibu. Kita berdoa supaya kita diberkati Tuhan, tetapi lidah kita ngomong, aduh susah deh, ini susah deh, ini susah deh, sepi deh, payah deh, payah. Terus kondisi lagi payah semuanya. Dengan lidah yang sama kita berdoa, dengan lidah yang sama kita membatalkan kuasa doa itu sendiri. Kalau mungkin situasi kita begitu crowded, begitu complicated, begitu ruwet, masalah yang kita hadapi begitu ruwet, kita berdoa, Tuhan, ini masalah udah terlalu ruwet, siapapun gak bisa menyelesaikan, cuma Tuhan yang bisa menyelesaikan, Tuhan. Tapi kemudian waktu kita berhadapan dengan masalah itu, kita ngomong, ini mah udah susah lah, udah gak ada harapan lah, emang udah gak bisa berubah. Dengan lidah yang sama kita berdoa, dengan lidah yang sama kita membatalkan kuasa doa itu sendiri. Kita harus mulai belajar membiasakan untuk berbicara seperti Tuhan berbicara. Nah, Bapak Ibu garis bawah ini, untuk berbicara seperti Tuhan berbicara dalam situasi yang baik itu mudah. Tetapi yang diperlukan adalah berbicara seperti Tuhan berbicara dalam kondisi terburuk sekalipun. Dalam kehidupan orang percaya tidak selalu mulus. Kita tidak dijanjikan untuk melewati jalan tol yang tanpa tantangan. Nah, tetapi Bapak Ibu kita harus ingat, waktu kita menghadapi kesukaran demi kesukaran, kita harus belajar menjaga mulut kita. Karena waktu kita melakukan kesalahan dengan lidah kita, maka itu dapat membuat kita kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidup kita. Kadang-kadang waktu persoalan kita begitu berat menekan, waktu kita berada di satu titik keputusasaan, jaga mulut kita. Saya sering suka mendengar orang bilang, aku udah gak kuat lagi, mendingan aku mati aja dah. Gak apa-apa Tuhan, ambil aja hidupku, mati aja dah. Hati-hati dengan perkataan Bapak Ibu. Kita mengeluh tentang banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan itu melihat kita itu umat yang jahat. Sadar atau tidak sadar, apa yang kita ucapkan dari mulut itu Tuhan dengar. Lidah bisa mengakibatkan kita tidak pernah menerima janji Tuhan. Lebih mengerikan lagi bahwa oleh karena lidah Bapak Ibu kita bisa membuat anak-anak kita menderita. Yosua dan Kaleb tidak masuk ke dalam bilangan yang mati di padang gurun, tidak masuk ke dalam bilangan yang kehilangan janji Tuhan, karena ternyata pada waktu semua orang memilih untuk merespon dengan salah, bersungut-sungut, lidah mereka mengeluarkan sesuatu yang keji di hadapan Tuhan, Yosua dan Kaleb berbeda. Yosua dan Kaleb memilih untuk tetap menjaga lidahnya
dan tetap berbicara seperti Tuhan berbicara di tengah-tengah seluruh bangsa yang sedang mengeluh. Bapak Ibu perhatikan bahwa apa yang mereka hadapi sama, masalah yang mereka hadapi sama, situasi yang mereka hadapi sama, tetapi pilihan mereka berbeda. Yang 10 berbicara tentang hal yang buruk, dan Yosua dan Kaleb tetap memilih untuk berkata seperti Tuhan berkata. Dan apa buahnya Bapak Ibu? Mereka masuk ke dalam tanah perjanjian dan mereka menerima kehidupan. Nah, jadi Bapak Ibu